Mangun against Sultan Bakti. Ragnar pulls it back to the edge of the penalty area. Marcelino! Soroti serangan balik timnas, pelatih Arab Saudi yakin Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Sintayong beberkan kesulitan lawan Arab Saudi, dampak negatif jika Sintayong didepak. Alasan Erick Thohir andalkan GBK sebagai kandang timnas Indonesia. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Soroti serangan balik timnas, pelatih Arab Saudi yakin Indonesia lolos Piala Dunia. Laga menarik baru saja terjadi di Gelora Bung Karno kala timnas Indonesia menjamu Arab Saudi pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia datang pada kali ini dengan motivasi lebih usai menorehkan hasil minor pada pertandingan sebelumnya. Sementara Arab Saudi sendiri mengusung misi mencuri poin penuh di kandang lawan bersama sang pelatih baru Harvey Renard. Drama pun langsung tersaji ketika peluit pertama dibunyikan. Skuad Garuda mampu menekan hingga membuat Arab Saudi harus memberikan perlawanan lebih. Tampil di hadapan puluhan ribu supporter Garuda, pelatih Arab Saudi Harvey Renard mengakui bahwa timnas Indonesia memiliki beberapa keunggulan pada laga kali ini. Salah satunya adalah serangan balik cepat lewat skema sayap maupun long ball mematikan JISS dan kawan-kawan. Tim Indonesia itu kuat, punya organisasi bagus dan mereka punya serangan balik cepat dan juga berbahaya dalam bola mati, ujar pelatih Arab Saudi. Terlepas dari hasil laganya, Harvey Renard menilai timnas Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 lewat putaran keempat. Pelatih yang pernah mempermalukan Argentina ini mengakui bahwa atmosfer sepak bola di Indonesia begitu luar biasa. Hal itu bisa menjadi salah satu faktor kebangkitan skuad Garuda. Sintayong beberkan kesulitan lawan Arab Saudi. Terlepas dari hasil laga yang baru saja terjadi, Sintayong mengakui laga menghadapi Arab Saudi tidak mudah. Selain drama yang tercipta di sepanjang laga, ada 3 faktor yang membuat tim Merah Putih berjuang mati-matian di kandang sendiri. Sintayong menilai pergantian pelatih menjadi salah satu kendala, sebab sebelumnya skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi 1-1 saat mereka dilatih oleh Roberto Mancini. Namun saat ini mereka telah dibesut oleh juru taktik anyar asal Prancis. Selain itu, susunan pemain Arab Saudi yang dibawa Harvey Renard ke GBK banyak yang berubah. Banyaknya pemain muda membuat Sintayong sempat kesulitan menganalisa permainan lawan. Tak hanya soal pergantian pelatih dan pemain yang jadi tantangan, kondisi fisik karena waktu persiapan yang mepet juga disebut oleh Sintayong. Menurutnya baik Arab Saudi maupun timnas Indonesia sebenarnya sama-sama menghadapi situasi yang tidak mudah. Namun terbukti pada kali ini mental dan fisik yang lebih siaplah yang layak mendapatkan kemenangan. Kendati demikian, perjuangan skuad Garuda belum usai, masih ada 4 laga yang bisa dimaksimalkan tim Merah Putih untuk setidaknya mengamankan posisi 4 besar. Sintayong sendiri menegaskan butuh dukungan dari pecinta sepak bola tanah air untuk mengevaluasi diri dan membawa timnas Indonesia berkembang lebih baik lagi. Dampak negatif Sintayong didepak. Pertama, harus kembali adaptasi. Dampak negatif yang paling terasa apabila Sintayong benar-benar didepak dari kursi kepelatihan timnas Indonesia ialah proses adaptasi taktik dan strategi yang harus kembali diulang dari awal. Sebab pelatih baru akan memiliki gaya dan karakter melatihnya sendiri. Dia juga punya pendekatan taktik dan strategi yang berbeda dengan karakter permainan Sintayong di timnas Indonesia. Hal itu tentu membutuhkan waktu, sementara skuad Garuda memiliki jadwal yang cukup padat. Kedua, chemistry pemain pelatih. Pemecatan terhadap Sintayong juga bakal mempengaruhi hubungan antara pemain dan pelatih di skuad Garuda.
sebab para pemain harus beradaptasi dengan pelatih barunya jika Sintayong dipecat. Proses pendekatan staf pelatih ke pemain pun juga tak bisa berjalan instan karena tim nasional berbeda dengan klub yang bisa setiap hari berinteraksi. PSSI sendiri perlu mempertimbangkan kondisi dan relasi itu jika berniat untuk mendepak pelatih asal Korea Selatan ini. Ketiga, STY garis keras. Yang paling harus diantisipasi dari pemecatan Sintayong ini ialah munculnya suara-suara sumbang yang berasal dari para loyalisnya. PSSI harus bisa memitigasi luapan kekecewaan fans garis keras Sintayong yang bakal menimbulkan polemik dalam pemecatan ini. Apalagi kelompok itu sangat bereaksi keras saat STY dikritik, apalagi sampai dipecat. Pelatih yang baru ditunjuk untuk menggantikan STY pasti juga akan menjadi sasaran luapan kekecewaan fans garis keras ini. Alasan Erick Thohir andalkan GBK sebagai kandang timnas Indonesia. Di tengah hasil perjuangan timnas Indonesia kontra Arab Saudi, Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya mengungkapkan alasan mengapa selalu memilih SU GBK untuk kandang timnas Indonesia meski rumputnya selalu buruk untuk pertandingan. Diketahui rumput apik SU GBK terakhir terlihat ketika timnas Indonesia versus Argentina. Setelahnya rumput selalu menuai kritik dari pemain dan pernah mencederai lutut Tom Haye. Termasuk ketika melawan Jepang, Takumi Minamino menyebut permukaan rumput tidak rata. Ini menjadi bukti bahwa tidak ada penanganan serius terkait keluhan rumput ini. Kendati demikian, Erick Thohir tetap memilih SU GBK. Padahal nyatanya masih ada stadion-stadion lain yang lapangannya dirawat dengan cukup baik. Alasannya adalah karena fasilitas. Menurutnya, tidak ada stadion lain di Indonesia yang memiliki fasilitas utama dan pendukung selengkap SU GBK. Belum ada stadion yang sebagus Gelora Bung Karno secara fasilitas menyeluruh. Kalau dilihat dari per section, misalnya ini benar-benar stadion sepak bola. Gak ada lapangan larinya, ya itu pasti ada pertimbangan lain. Cuma kalau secara menyeluruh, saya rasa ini masih yang terbaik. Demikianlah penjelasan Erick Thohir. Tentu statement ini mengundang pro dan kontra, mengingat kualitas rumput bisa mempengaruhi kualitas permainan skuad Garuda. Terbukti di beberapa laga tandang, Tom Haye dan kawan-kawan tampil ciamik dengan kualitas rumput yang mumpuni meski harus berjuang di hadapan supporter lawan. Dengan fakta itu, PSSI tentu harus membuat pilihan. Melihat timnas Indonesia tampil apik dengan kualitas rumput yang berpengaruh, atau hanya menggunakan fasilitas dan pada akhirnya memberikan keuntungan lebih berkat kapasitas.